Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Masrul hadirin, Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah. Ada 4 hal yang bisa menjadi sumber kemiskinan bagi seseorang. Yang pertama, sumber kemiskinan yang datangnya dari lisan itu adalah selalu mengeluh, tidak pernah puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang senantiasa mengeluh, sambat, itu menjadi sumber dari kemiskinan, dari keluhan kita. Kesana dia cerita, mengeluh, kesini dia mengeluh, setiap ketemu orang dia sambat, maka dari lisannya ini menjadi sumber kemiskinan karena suka mengeluh, suka sambat. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal ghina an kasratil ard walakinna ghinan nafsi. Tidaklah dikatakan kaya itu orang yang banyak harta, tetapi yang dikatakan kaya itu adalah orang yang kaya hati, yang merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah. Dia tidak suka sambat, tidak suka mengeluh. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, hiasi lisan kita dengan senantiasa baca hamdalah, hindari keluhan dan sambatan kepada manusia. Kalau perlu sambat, mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong sambat kepada orang itu belum tentu orang itu akan membantu kita. Kalau kita perlu sambat, mengeluh dengan keadaan kita, maka mengeluh, sambatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari lisan kita yang menjadi sumber kemiskinan itu adalah mengeluh, sambat. Yang kedua, ma'asyiral hadirin jamaah sholat subuh rahimakumullah, sumber kemiskinan yang datangnya dari tangan itu adalah hanya bisa menerima, tidak mau memberi. Senengane dikai, gak gelem ngekei. Ini menjadi sumber dari kemiskinan. Seneng nak dikai, tapi tidak pernah mau memberi. Padahal agama kita mengajarkan tangan di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Memberi itu lebih baik daripada menerima. Kalau kita menempatkan diri menjadi orang yang sukanya menerima, senengannya dikai, tapi gak gelem ngekei atau tidak mau memberi, maka ini bisa menjadi sumber kemiskinan. Maka kita azamkan, kita tekadkan pada diri kita, sukalah memberi. Kalau punya harta, memberi dengan harta. Punya ilmu, memberi dengan ilmu. Punya tenaga, memberi dengan tenaga. Hanya punya senyuman, berikan senyuman terbaik kepada orang lain. Karena kalau kita menempatkan diri senang menerima, senang dikai, gak senang ngekei, maka itu bisa menjadi sumber kemiskinan. Sedapat mungkin memberi, jangan meminta. Meskipun mungkin kita kekurangan, karena orang yang hebat menurut Imam Syafi'i itu orang yang mampu menutupi kemiskinannya. Gak seneng sambat, gak seneng jaluk, menghadirkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, yang ketiga, sumber kemiskinan pada diri seseorang itu tak kalah
dia hanya mampu melihat kebaikan pada dirinya sendiri, tidak mampu melihat kebaikan orang lain. Jadi sing didelok apik itu hanya dirinya, awake dhewe tok. Sementara orang lain tuh seluruhnya jelek. Hanya mampu melihat kebaikan dirinya, tidak mampu melihat kebaikan orang lain. Ini kemiskinan. Sehingga dia tidak bisa berlapang dada menerima kesalahan dan kekurangannya, tapi selalu mencari kekurangan orang lain. Maka ma'asyiral hadirin, sebuah prinsip dalam hidup kita, lupakan kebaikan kita kepada orang lain, selalu ingatlah kebaikan orang lain kepada kita. Ingat-ingatlah kesalahan kita kepada orang lain, segera lupakan kalau ada orang lain berbuat salah kepada kita. Mungkin ini mudah diucapkan, tapi sulit untuk dilakukan. Tapi terus-menerus harus kita berupaya, berikhtiar, berlatih, agar mampu melupakan kebaikan kita, mengingat dosa kita, dan senantiasa mengingat-ingat kebaikan orang lain, dan berupaya melupakan kesalahan orang lain kepada kita. Yang keempat, ma'asyiral hadirin sekalian, dari hati yang bisa menjadi sumber kemiskinan itu, tak kala kita tidak senang melihat orang lain senang. Dalam arti iri, dengki atas yang nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Tidak suka melihat orang lain senang. Jadi ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah, dia bersedih. Ketika ada orang lain mendapatkan musibah, dia bersenang. Itu cirinya orang hasad. Dan Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, iyakum wal hasad. Berhati-hatilah, jauhilah hasad, jauhilah iri, jauhilah dengki. Fa innal hasada yakulul hasanatu kama takulun naro khatoba. Karena iri, dengki, hasad itu akan membakar kebaikan kita seperti api membakar kayu. Ahli ibadah, ahli sholat malam, ahli puasa, ahli baca Al-Quran, ahli zikir, tapi tidak senang ketika tetangganya mendapatkan nikmat, temannya mendapatkan nikmat, maka ini amal ibadah kita bisa terbakar. Dan itu menjadi sumber kemiskinan dalam diri kita yang mestinya kita jauhi sejauh-jauhnya. Jadi ada 4 hal yang bisa menjadi sumber kemiskinan. Dari lisan kita senantiasa sambat, hindari mengeluh, hindari sambat. Dari tangan kita senang menerima, tidak mau memberi. Yang ketiga, dari hati kita, dari mata kita hanya mampu melihat kebaikan diri kita, tidak mampu melihat kebaikan orang lain adanya hanya salah saja. Sementara dari hati kita adalah tidak senang ketika orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita hadirkan kekayaan yang sesungguhnya, yakni kekayaan hati, dengan merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ikut senang ketika saudaranya sesama muslim mendapatkan nikmat, dan ikut bersedih ketika saudaranya sesama muslim mendapatkan musibah, ujian, dan cobaan. Semoga menginspirasi kita sekalian untuk terus-menerus memperbaiki diri kita masing-masing. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.